Ya, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak, Pak TD, pengajar pemrograman web dan perangkat bergerak. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai UML atau Unified Modeling Language. Jadi, UML ini digunakan seorang programmer untuk merancang atau menggambarkan diagram-diagram proses suatu sistem. Nah, sebelum masuk pembahasan atau materi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya, pada pertemuan kita kali ini yaitu kompetensi dasarnya yang pertama merancang sistem informasi web, dan yang kedua membangun aplikasi sistem informasi web. Sedangkan indikatornya yaitu menjelaskan konsep sistem informasi dalam aplikasi web, menjelaskan prosedur perancangan sistem informasi dalam pemrograman aplikasi web, dan yang terakhir yaitu menerapkan rancangan sistem informasi dalam pemrograman aplikasi berbasis web. Nah, UML. Jadi UML ini merupakan pengganti dari metode analisis berorientasi objek dan desain berorientasi objek yang dimunculkan sekitar akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an. Jadi apa kegunaan UML ini? Jadi UML ini untuk memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek. Nah, jadi contohnya yaitu sistem perpustakaan. Dalam perpustakaan itu apa-apa saja proses-prosesnya dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam sistem perpustakaan tersebut. Nah, apakah kelebihan dari UML ini? Apa-apa saja, yaitu yang pertama, UML mampu memodelkan sistem grafis secara grafis, dan yang kedua, UML bersifat standar sehingga mampu berkomunikasi antara user, developer, dan manager. Jadi mereka-mereka inilah nanti yang terlibat langsung dalam proses-proses dalam perancangan suatu sistem. Dan yang ketiga yaitu UML tidak ambigu dan tepat. Dan yang keempat yaitu spesifik, yaitu membuat spesifikasi yang tepat. Dan yang kelima ya digunakan untuk dokumentasi. Oke, UML terdiri atas beberapa diagram, yaitu diagram use case, kemudian diagram class, kemudian diagram package, diagram sequence, diagram collaboration, diagram state chart, diagram activity, dan terakhir diagram deployment. Jadi nanti masing-masing diagram ini akan kita bahas dan akan saya berikan contohnya bagaimana cara penggunaannya, pemodelannya. Oke, selanjutnya yang pertama kita bahas yaitu diagram use case. Nah, jadi diagram use case ini menggambarkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem dari sudut pandang pengamatan luar. Nah, yang jadi permasalahannya itu apa yang dilakukan bukan bagaimana melakukannya. Contohnya, ini adalah use case, diagram use case. Pasien menghubungi klinik untuk membuat janji, appointment, dalam pemeriksaan tahunan. Jadi resepsionis mendapatkan waktu yang luang pada buku jadwal dan memasukkan janji tersebut ke dalam waktu luang itu. Nah, dalam diagram use case ada aktor. Jadi aktor ini user atau pengguna-pengguna yang terlibat secara langsung terhadap suatu sistem. Dan yang lingkaran bulat ini adalah proses-proses yang ada dalam suatu sistem. Jadi proses-proses
dalam suatu sistem itu digambarkan dalam bulatan. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga. Nah, pada layar mungkin Anda bisa lihat di sini adalah aktor customer sebelah kiri, dan sebelah kanan ini adalah aktor admin. Dan yang di tengah ini adalah proses-proses dalam suatu sistem. Nah, jadi ini adalah sistem perpustakaan. Proses yang dilakukan admin yang pertama itu adalah proses login. Setelah login, admin dapat melakukan proses lihat barang, kemudian pesan barang, dan yang kemudian adalah isi data barang. Sedangkan customer tanpa melalui yang namanya proses login. Jadi customer itu langsung dapat melihat barang, proses lihat barang, kemudian dapat melakukan pesan barang, dan dapat melakukan isi data barang tanpa melalui proses login. Nah, di sini Anda bisa lihat anak panah, include, dan kemudian extend. Nah, include ini maksudnya adalah proses di mana seorang admin harus melalui proses pertama ini sebelum memasuki proses selanjutnya. Itulah yang dinamakan include. Sedangkan extend, proses di mana tanpa melalui lihat barang atau pesan barang, seorang admin itu dapat melakukan isi data barang setelah melakukan login. Dan admin langsung dapat melakukan pesan barang tanpa melalui lihat barang. Jadi yang penting itu admin login terlebih dahulu sehingga bisa mengakses yang namanya isi data barang, pesan barang, lihat barang. Itulah yang dinamakan include dan extend. Nah, sedangkan pada customer, garis anak panahnya itu ditandai dengan extend. Jadi tanpa melalui login. Jadi customer langsung bisa melalui proses lihat barang, pesan barang, dan isi data barang. Diagram use case berguna dalam 3 hal. Yang pertama, menjelaskan fasilitas yang ada atau requirements. Use case baru selalu menghasilkan fasilitas baru ketika sistem dianalisa dan desain menjadi lebih jelas. Dan yang kedua adalah komunikasi dengan klien. Dan yang ketiga adalah membuat tes dari kasus-kasus secara umum. Dan yang kedua adalah diagram kelas dalam diagram UML. Jadi diagram kelas ini memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Jadi diagram kelas ini bersifat statis, menggambarkan hubungan apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi jika mereka saling berhubungan gitu. Ketika suatu proses satu dengan proses yang lain, ketika mereka saling berhubungan. Nah, dalam diagram kelas, pada bagian yang pertama ini itu dinamakan kelas. Dan bagian yang tengah, bagian kedua ini itu dinamakan atribut. Dan yang terakhir, bagian yang bawah ini adalah metode atau operasi dalam diagram kelas. Nah, ini adalah simbol-simbol dalam diagram kelas. Yang pertama ini adalah nama underscore kelas, kemudian plus atribut, kemudian plus operasi dalam kurung. Itu adalah nama kelas. Kelas yang ada dalam struktur sistem. Sedangkan yang bulat ini adalah interface. Jadi ini sama dengan interface pada pemrograman berorientasi objek. Dan yang ketiga ini adalah garis associated.
atau asosiasi. Jadi simbol asosiasi ini merupakan relasi antar kelas dengan arti umumnya, yaitu asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Dan yang keempat adalah simbol directing association. Simbol direksi association ini relasi antar kelas dengan makna kelas yang atau digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Dan yang kelima ini adalah simbol generalisasi yang digunakan untuk relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum khusus. Jadi ini digunakan ketika ada proses umum dan proses khusus. Jadi untuk menghubungkan antar proses umum dan proses khusus. Kemudian simbol dependensi digunakan ketika relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Dan yang terakhir adalah simbol aggregation. Simbol ini digunakan relasi antar kelas dengan makna semua bagiannya atau whole part. Nah, ini adalah contoh dalam menggunakan diagram kelas. Jadi ini adalah sistem perpustakaan. Nah, pada bagian ini bisa Anda lihat ini adalah proses mahasiswa. Nah, di sini adalah diagram mahasiswa, kelas mahasiswa. Dan yang ini adalah atributnya. Ada NPM, kemudian nama, kemudian kelas, jurusan. Dan ini adalah operasinya, operasi dari si kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa ini langsung terhubung ke kelas anggota. Nah, dalam kelas anggota ini ada atributnya yaitu ID anggota, nama anggota, kelas, dan jurusan. Operasinya apa? Yaitu datang sebagai anggota. Itulah operasinya. Sedangkan anggota, kelas anggota ini terhubung langsung dengan kelas buku. Jadi dalam kelas buku ini ada atribut, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit. Sedangkan operasinya yaitu input data buku, update data buku, delete data buku. Nah, jadi operasi-operasi ini adalah apa-apa saja yang akan dilakukan dalam atribut atau dalam kelas buku. Contohnya ini adalah operasi input data, yaitu memasukkan kode bukunya, kemudian memasukkan judul bukunya, kemudian memasukkan siapa pengarang dari buku tersebut, kemudian siapa penerbit buku tersebut. Kemudian update data buku ini. Ini operasi update data buku ini ketika ada penambahan buku baru. Jadi ketika ada penambahan buku baru, kita tinggal membuat yang namanya operasi update data buku. Kita melakukan yang namanya input data buku baru. Kode bukunya, kemudian judul bukunya, kemudian pengarang dan penerbitnya. Begitu juga dengan operasi delete data. Nah, kelas buku ini terhubung langsung terhadap kelas peminjaman. Nah, dalam kelas peminjaman ini ada atribut NPM, tanggal pinjam, kemudian atribut buku, tanggal kembali, dan apa saja operasi dalam kelas peminjaman ini, yaitu input transaksi. Jadi, dalam kelas peminjaman ini, operasi atau prosesnya itu yaitu input transaksi. Jadi, apa-apa saja yang diinput yaitu NPM, tanggal pinjam, buku, dan tanggal kembali.
Kemudian kelas peminjam ini terhubung langsung ke petugas perpustakaan. Jadi yang terhubung ke petugas perpustakaan ini ada kelas peminjam, kemudian kelas buku. Nah, dalam kelas petugas perpustakaan ini ada proses atau ada operasi input data anggota, kemudian data anggota, update data anggota. Nah, apa-apa saja yang diinput dan yang diupdate, yaitu kode petugas dan nama petugas. Jadi kode petugas dan nama petugas inilah yang dinamakan atribut dari kelas petugas perpustakaan. Kemudian, kelas petugas perpustakaan ini terhubung langsung terhadap kelas denda. Nah, jadi kelas denda ini digunakan ketika ada peminjam yang telat mengembalikan buku atau tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi peminjam tersebut akan dikenakan denda berdasarkan jumlah harinya. Nah, dalam kelas denda ini ada operasinya atau proses-prosesnya, yaitu input denda anggota, kemudian update denda anggota. Apa-apa saja atributnya, apa-apa saja yang diinput dan diupdate, yaitu NPM, kemudian kode buku, dan kemudian tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali. Nah, inilah yang dinamakan atribut dari kelas denda. Oke, saya harap Anda mengerti dari contoh yang saya berikan ini dalam pembuatan kelas diagram suatu sistem perpustakaan. Adapun manfaat kelas diagram yaitu yang pertama menggambarkan suatu model data untuk sistem informasi. Jadi tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Kemudian dengan mempelajari kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum, skema dari suatu aplikasi. Kemudian mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi, serta dapat menyebarkan informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dan yang kelima dan yang keempat yaitu dengan kelas diagram dapat dibuat dengan bagan secara jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifiknya. Apa-apa saja yang dibutuhkan suatu program sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan dalam kelas diagram tersebut. Kemudian terakhir, kelas diagram mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan, kemudian dilewatkan antara berbagai komponen-komponennya. Nah, Anda dapat praktek secara langsung menggunakan software Microsoft Visio 2010. Nah, di sini saya menggunakan Visio 2010. Anda bisa mendownloadnya di filehorse.com dan menginstalnya. Kemudian saya memberikan link bagaimana penggunaan dari kelas diagram maupun diagram use case tadinya. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang paham dengan materi kita kali ini, mungkin Anda bisa menanyakannya langsung menggunakan platform WA atau dari chat group e-learning. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nanti saya akan memberikan tugas. Jadi saya berharap tugas tersebut dikerjakan semaksimal mungkin. Jadi tugas yang saya berikan ini tetap mengenai materi yang sudah kita bahas mengenai diagram use case dan kelas diagram.
Tetap jaga kesehatan, ikuti peraturan-peraturan protokol kesehatan. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.